Baru matikan dulu ya suaranya semua biar jelas suara baru menjelaskan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, kalimat efektif itu ya kalimat yang susunannya sesuai ya dengan kamus atau ejaan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih ejaannya itu ya efektif nih memiliki susunannya itu seperti ini. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Pasti anak-anak udah beberapa kali ya belajar ini dibahas di kelas-kelas sebelumnya. Nah, subjek itu apa? Subjek itu bukan hanya orang saja ya, orang yang melakukan pekerjaan tertentu. Nah, subjek ini tidak hanya orang saja, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Kemudian predikat. Predikat itu apa? Predikat itu adalah tindakannya yang dilakukan oleh si subjek. Nah ya, atau kegiatannya. Nah, predikat itu kegiatannya atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek. Nah, tadi kan ada SPOK ya. O-nya adalah sesuatu yang dikerjakan gitu. Sesuatu yang dikerjakan nanti kalau belum paham baru kasih contohnya ya. Jadi kalau predikat itu kegiatannya atau tindakannya, nah objeknya apa yang dikerjakan gitu, yang dilakukan oleh si subjek ini. Kemudian keterangannya tadi kan SPOK ya, sesuai dengan kaidah ya. Nah, kalau keterangannya adalah penjelasan di mana, kapan, bagaimana suatu peristiwa terjadi pada kalimat. Jadi keterangan itu bisa berupa keterangan waktu, ya, keterangan tempat, gitu. Kapan dan bagaimana keterangan peristiwanya, kejadiannya seperti apa. Nah, gitu. Jadi nggak hanya keterangan tempat saja atau waktu saja ya. Nah, lanjut. Bentar. Oke. Baru akan kasih contoh kalimat yang sesuai dengan SPOK. Nih, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek orangnya yang melakukan ya. Nah, ini ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, coba dilihat baik-baik. Di sini Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek atau orang yang melakukan, dan kebetulan di sini subjeknya adalah manusia ya. Nah, ini yang melakukan kegiatan subjeknya. Kemudian memproklamasikan itu adalah kegiatannya yang dilakukan oleh si subjek, oleh si subjek ya, memproklamasikan kegiatannya. Kemudian kemerdekaan Indonesia. Nah, itu objeknya. Memproklamasikan apa? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Gitu. Di mana ya? Di Jakarta. Nah, di Jakarta ini keterangan. Jadi misalkan gini, kalimat mudahnya mungkin gini ya kalau SPOK. Ali Akbar makan nasi goreng di warung makan. Nah, berarti Ali Akbarnya subjek, ya kan? Makannya predikat, makan apa? Objeknya nasi goreng. Di mana? Di warung makan, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, coba tentukan SPOK dari kalimat efektif berikut. Nih, ada TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas. Kira-kira mana SPOK-nya? Ayo, nih, SPOK-nya seperti ini. Nih, S-nya, ya, Tentara Keamanan Rakyat itu subjeknya, atau yang melakukan kegiatan, kemudian melancarkan, ya, melancarkan itu predikat, serangan itu objeknya, markas sekutu adalah keterangan. Kalau markas sekutu nih keterangan apa, coba dijawab, boleh dinyalain suaranya. Keterangan apa? Waktu, tempat,
atau Tempat. nah, ya. Tempat. Markas sekutu ini adalah keterangan tempat ya. Jadi subjeknya ini TKR dan rakyat. TKR dan rakyat ini melakukan apa? Itu predikatnya, melancarkan serangan ya. Jadi serangan itu objeknya, melakukan serangan ke markas sekutu, itu keterangan tempat gitu. Bisa kalau misalkan keterangan waktu, misalkan ya, Angelica belajar matematika di pagi hari. Nah, berarti itu keterangan waktunya adalah di pagi hari. Hari. Nah, ini kita kemarin udah belajar tentang mind mapping atau peta pikiran ya. Peta pikiran itu dapat membuat kita lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks, ya kan? Yang telah kalian baca. Saat membuat peta pikiran atau mind mapping, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Jadi kalimatnya tersusun dengan baik, ya, SPOK. Tersusun dengan baik gitu. Nah, jadi lebih baik menggunakan kalimat efektif sesuai dengan ejaan tadi, ya kan, SPOK. Kalian kan udah sering ya bikin mind mapping, dan nanti coba, coba dilihat mind mapping yang selama ini dibuat. Apakah sudah susunannya sesuai SPOK? Apakah sudah ada subjeknya? Apakah sudah ada predikat, objek, dan keterangannya sesuai dengan susunan yang baik? Nah, ini kalian ya, mind mapping seperti ini, membuat peta pikiran. Nah, kalian pasti udah tahu sih ya, sudah beberapa kali kan kita belajar buat mind mapping. Peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Mind mapping dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang kita baca. Nah, berikut langkah-langkahnya. Coba apakah kalian diingat-ingat lagi saat membuat peta pikiran ya, apakah udah sesuai dengan langkah-langkah ini? Udah dibaca dengan cermatkah? Terus buat kerangka peta pikiran ya, apa namanya? Kerangkanya itu ya yang kotak-kotak itu ya. Terus sudah menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah ya? Nah, terus tuliskan informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka pikiran yang kalian buat. Iya, dan kalian selama ini buatnya udah lumayan baik ya, sudah baik, sudah bagus. Tinggal dilihat lagi apakah sudah sesuai dengan ejaan tadi, SPOK. Nah, seperti itu. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk diagram. Sajikan informasi penting yang kamu temukan dari teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Jadi ya diagramnya ya kayak kita belajar tema 1 itu ya. Nah, ini nggak usah. Kalian udah sering. Nah, diagram tuh yang kita adakan tuh diagram Venn, ya kan? Nah, itu juga salah satu cara untuk mendapatkan informasi penting, nggak hanya peta pikiran saja. Oke, dia mana dia wajahnya? Radityo, Sehan, Firza, ya Agung, Surya mana wajahnya? Oke, tadi kita udah belajar mengenai kalimat efektif. Baru mau tanya lagi. Nih, kita belajar menentukan SPOK-nya. Terlihat ya? Oh, terlihat ya. Oke. Terlihat. Terlihat ini kan word-nya kan tadi ya. Nggak terlihat yang lain kan. Baru mau bentar ya. Ini kita tentukan sama-sama. Tentukan sama-sama SPOK-nya. Di sini ada kalimat 1. Coba Bu Arum minta tolong. Siapa ya? Ditentukan kalimat nomor 1 ini ada Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda.
Coba Cynthia, yang subjeknya yang mana Cynthia? Yang Bung Karno, Bu. Iya, benar. Ini Bung Karno ini subjek ya. Subjek yang sedang melakukan kegiatan. Kemudian Era, predikatnya yang mana? Menyusun konsep. Ya, menyusun konsep ini adalah predikatnya atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjeknya. Kemudian Nazril coba objeknya yang mana? Teks proklamasi, Bu. Oke, teks proklamasi ini objeknya ya, atau yang dikerjakan. Nah, yang dikerjakan kan menyusun konsep. Nah, menyusun konsep apa? Menyusun konsep teks proklamasi objeknya, atau dia ini menjelaskan apa yang dilakukan sama si subjek. Nah, kemudian Alma, Alma keterangannya di mana? Keterangannya mana? Yang mana? Di rumah Laksamana. Ya, di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini keterangan. Keterangan apa ini ya? Tempat. Iya, keterangan tempat. Kemudian coba Ian Jaya, nomor 2. Ya, subjeknya mana? Baru baca dulu kalimatnya ya. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Subjeknya yang mana, Yan? Fatmawati menjahit bendera pusaka. Subjeknya yang mana? Fatmawati menjahit bendera. Oke, benar nggak teman-teman? Subjeknya apa? Ya, subjeknya apa yang benar? Ya, jadi ingat ya Yan ya, kalau subjek itu orangnya ya, tapi subjek itu nggak harus manusia ya. Subjek itu yang melakukan kegiatan. Bisa nanti kucing makan ikan asin di dapur. Nah, berarti subjeknya kucing ya. Pokoknya subjek itu yang melakukan kegiatan, bisa manusia, bisa hewan ya kan tadi yang Bu Arum bilang ya. Nah, yang Bu Arum jelaskan tadi. Nah, jadi subjek itu yang melakukan kegiatan. Nah, coba lagi Muhammad Fikri. Predikatnya yang mana Muhammad Fikri atau P-nya yang mana? Menjahit bendera. Menjahit bendera atau menjahit saja? Menjahit bendera. Benar nggak teman-teman? Apa? Kalau salah berarti yang mana? Apa predikatnya? Predikat itu kegiatannya saja. Menjahit. Iya, jadi ingat predikatnya itu kegiatan saja. Nah, berarti P ya, kegiatannya saja. Nah, objeknya adalah yang dikerjain itu. Misalkan dia menjahit apa? Nah, menjahit apa? Coba siapa ya? Sehan Firza. Objeknya yang mana, Nak? Bendera pusaka. Nah, ya, bendera pusaka sang saka merah putih ya. Boleh ini ditambahin yang dikibarkan, nih boleh. Objek sang saka merah putih yang dikibarkan. Nah, karena ini menjelaskan si predikat ini ya, si kegiatan ini. Nah, terus habis itu keterangannya apa? Siapa? Rahmania. Keterangannya Mak yang mana? Pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Ini ya pada upacara proklamasi kemerdekaan itu adalah K, keterangan ya. Keterangan apa ini? Waktu kah? Tempat kah? Waktu. Atau kejadian kah? Waktu. Waktu. Boleh ya, kejadian boleh, waktu juga boleh ya.
Nah, waktunya mungkin lebih tepatnya kejadian perkara, kejadian perkara. Ya, ini kita kan karena dia sedang melakukan upacara, jadinya lebih tepatnya mungkin kejadian keterangan kejadian terjadinya gitu. Atau waktu juga boleh deh. Nah, terus lanjut Fawas. Yang nomor 3, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Yang mana subjeknya? Ya, nyalain dulu suaranya. Proklamasi. Subjeknya proklamasi. Benarkah teman-teman? Salah. Nah, Salah. apa subjeknya? Sayuti Iya. Melik. Nah, ingat ya, kalau subjek itu, baru mulangin lagi biar ingat. Subjek itu adalah orangnya atau tokohnya yang sedang melakukan kegiatan. Ya. Kok P, S. Nah, subjek ya. Kemudian predikatnya apa? Coba Radityo. Predikatnya apa, Nak? Proklamasi di rumah. Apa? Proklamasi di rumah. Benarkah, teman-teman? Salah. Apa yang benarnya? Mengetik kah? Mengetik. Ya, benar. Mengetik. Nah, berarti kegiatannya adalah mengetik. Atau subjek predikatnya adalah mengetik. Nah, mengetik apa dia? Coba dijawab lagi, Hana. Oh, objeknya apa, Hana? Dinyalain dulu, Nak, suaranya. Ya, benarkah, teman-teman? Naskah proklamasi ini benar ya. Naskah proklamasi ini objeknya. Nah, terus keterangannya. Coba siapa yang belum Yawa? Keterangannya di mana, Nak? Di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini keterangan apa? Tempat. Tempat ya. Nanti kalau misalkan kurang paham lagi, coba ditonton lagi videonya Bu Arum dari awal. Mungkin ada yang baru masuk, jadinya penjelasan yang awal tadi nggak kedengeran ya. Jadi boleh ditonton lagi. Nah, jadi Bu Arum ulangin lagi ya, subjek ini yang melakukan kegiatan. Ya, predikat ini kegiatan yang dilakukan. Nah, objeknya ini adalah menjelaskan kegiatan yang dilakukan ini apa sih gitu. Misalkan menyusun konsep. Menyusun konsep apa? Nah, menyusun konsep teks proklamasi. Ya kan ya, dijelaskan predikatnya apa. Kemudian keterangan. Keterangan ini bisa waktu, tempat, kejadian ya, bagaimana kejadiannya kayak gitu. Coba Bu Arum kasih ini. Kasih yang mudah coba. Lagi ya, kasih lagi ya. Ya, Bu. Misalkan di sini kucing nih yang pendek-pendek aja. Ini berarti apa coba? Subjeknya apa? Kucing. Berarti subjeknya kucing. Terus predikatnya Minum. minum. Iya, predikatnya dia lagi minum. Minum apa? Susu. Berarti ini objek. Di mana? Berarti ini adalah keterangan. Iya, keterangan apa dia ya? Keterangan tempat. Iya, jadi nanti kalau ini kan banget ya, kalimatnya sederhana banget ya, kalau kucing minum susu di dapur. Nah, nanti kalian yang penting paham tuh SPOK-nya, biar nanti kalau ada kalimat yang lebih panjang,
kalian tetap paham, oh ini subjeknya nih, dia yang melakukan kegiatan. Oh ini kegiatan yang dilakukan oleh si subjek. Oh ini objeknya, ya menerangkan apa sih yang dikerjakan gitu. Oh ini keterangannya, nah gitu ya. Nah, oke. Nanti Bu Arum akan kasih kalimat-kalimat, kalian boleh tentukan subjek, predikat, objeknya. Ya nanti Bu Arum akan share di grup. Gitu. Tapi sedikit aja sih. Kan kemarin kalian sudah ini ya. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Baru masuk ya Nazril. Nah kalian kan kemarin udah ini ngerjain kuisis ya? Udah semua belum? Kuis yang Bu Arum share ya. Aduh siapa itu? Oke, kita lanjut. Kita lanjut belajarnya. Tadi kita mengenai tentang subjek, predikat, objek. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Ya begitu. Bu Arum matikan dulu ya suaranya ya. Biar jelas. Sepertinya ya di rumahnya anak-anak masih ini agak ramai biar tidak mengganggu teman yang lain. Nah, kita sekarang terlihat ya. Oke. Kita sekarang belajar mengenai sebentar. Nah, tadi kita udah belajar mengenai kalimat subjek, predikat, objek ya, kalimat yang efektif. Sekarang kita akan belajar mengenai kata baku dan tidak baku. Kata baku itu apa ya? Kata tidak baku itu apa? Nah, informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Jadi kalau kalian menulis ya, menulis itu harus menggunakan kata baku. Nih, kata baku itu apa? Kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI lagi, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, biasanya ini selalu di Kamus Bahasa Indonesia itu selalu kata-kata baku ya yang digunakan. Misalkan nih, enggak. Nah, itu kata tidak baku. Bakunya adalah tidak, ya kan? Karena di Kamus Bahasa Indonesia nggak ada tuh kata enggak atau enggak mau gitu ya. Kata bakunya tidak gitu. Contohnya, Bu Arum kasih contoh lagi. Nih, contohnya. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku. Nah, yang Bu Arum centang ini adalah kata baku. Ada aktivitas pakai V sama F. Ya. Yang bakunya adalah aktivitas pakai V. Kemudian ada cabai. Ya, biasanya kita ngomongnya cabai ya. Bu, beli cabainya 5.000 gitu. Nah, itu enggak baku sekalinya, tidak baku ya. Yang bakunya adalah cabai. Nah, gitu. Cabai ya. Gitu ya. Itu kita cabai-cabayan lagi mahal nih di pasar ya, cabai. Gitu, cabai, bukan cabe gitu. Jadi yang bakunya adalah cabai. Jadi kalau misalkan kalian disuruh membuat kalimat ya, perhatikan setiap katanya, yakinkan bahwa setiap katanya sudah menggunakan kata yang baku. Nah, jadwal. Lamanya juga mama. entar. Ini ada adiknya siapa yang bersedih, lebih nyaring daripada suara Bu Arum. Bentar. Bu Arum sudah matikan siapa yang masih nyala? Oke, boleh dimatikan nak ya. Oke, terima kasih. Aduh masih nyala, udah. Agung boleh dimatikan suaranya Agung, makasih. Oke, sekarang praktik dan praktek. Biasanya kan kita praktek PJOK nih, ya. Padahal yang sebenarnya tulisannya yang baku praktik, ya. Praktek itu sebenarnya tidak baku gitu. Tapi kita udah kebiasaan ya ngomongnya praktek gitu. Tulisan yang baku adalah praktik. Oke, Agung boleh dimatikan. Andi Rehan ya. Andi Rehan boleh dimatikan nak ya. Oke, terima kasih nak.
Adiknya mungkin lagi sedang bersedih ya. Kasihan. Oke. Ini ada jadwal sama jadwal. Nah, ini ya tulisan yang bakunya adalah jadwal. Pakai W. Nah, gitu. Kemudian lagi. Oke. Nih, coba. Loh, kebalik lagi. Coba perhatikan nih. Nah, coba Bu Arum mau tanya sama Zahwan, Al-Rashid. Teknologi atau teknologi? Yang Teknologi, mana? Bu. Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah, ya benar ya. Teknologi ini bakunya. Kemudian komoditas atau komoditi, Alma. Kata bakunya. Komoditas. Komoditas ya. Nah, negeri atau negeri, Yan Jaya. Negeri. Negeri, benar. Nah, terus amfibi atau amfibi? Siapa ya? Sehan. Sehan? Amfibi. Amfibi atau amfibi? Amfibi. Kalian masih tetap lihat videonya kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Terjelas ini gambarnya. Ya, Bu. Nah, Jadi, Bu. oh ya Kak, masih jelas Kak. Jadi kata yang baku itu amfibi atau amfibi ya. Yang kata baku itu adalah amfibi. Iya, amfibi. Nah, Amfibi. ya amfibi. Itu kata bakunya. Lanjut, menuliskan informasi ya. Baru ulang-ulang lagi nih. Informasi, karena kita belajarnya kan sebenarnya itu adalah menuliskan informasi penting. Nah, menuliskan informasi penting itu harus menggunakan tadi ya sesuai dengan susunan SPOK-nya harus benar, kata bakunya juga harus benar. Gitu. Makanya Bu Arum ulang-ulang terus. Nah, nih, ingat kembali setelah salah satu cara menemukan informasi teks, ya kan? Udah ya. Harus ada apa, bagaimana, di mana gitu. Nih, ingat kembali wahai saudara-saudara, kalimat efektif ya. Nah, PUB. harus sesuai dengan susunan yang tadi ya, PUPBI. Nih, kamu dapat menentukan satu kata baku atau tidak baku menggunakan kamus bahasa Indonesia sebagai pedoman. Kalau misalkan nggak punya kamusnya berupa buku, di Google udah banyak ya. Jadi nggak ada alasan yang, Bu, saya nggak punya kamus, saya nggak punya buku. Di Google itu banyak kalau kalian mau cari ya. Ada Wikipedia, ada kamus bahasa Indonesia di Google juga ada. Sekarang tuh mudah ya. Kalau misalkan, Bu, saya belum ada dananya untuk beli buku, nggak apa-apa. Di internet saja. Kalau misalkan, Bu, saya nggak ada uang nih, Bu, buat internetan gitu ya. Ya cari wifi gratis di masjid sambil ngaji ya. Ada kan wifi gratis di masjid? Ada loh. Masjidnya Prona itu ada. Masjidnya Prona itu. Nah, coba kalian di screenshot. Ini yang ini, ntar. Nah, oke. Silakan di screenshot. Ini tugasnya. Ada yang coret-coret, Bu. Iya nih, Radityo coret-coret nih. Radityo. Nggak boleh coret-coret, Radityo. Sudah. Ya. Oke, ntar. Udah, Bu. Tugas